Gunung Krakatau adalah salah satu gunung berapi teraktif dari 127 gunung berapi di Indonesia. Sejak abad ketiga hingga abad ke-17, Krakatau mengalami beberapa kali letusan dan letusan terbesar terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883 yang menyebabkan dunia dalam kegelapan dalam beberapa hari dan terjadinya perubahan iklim global akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Bahkan ledakannya diperkirakan 21.574 kali lipat dibandingkan ledakan bom atom Hiroshima. Dilansir dari laman Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, sejarah letusan besar Gunung Krakatau terekam tahun 1883 yang dentumannya terdengar di Singapura dan Australia. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 itu disebut sebagai letusan terbesar dalam sejarah dan melontarkan material vulkanik dengan volume 18 km kubik. Sementara tinggi kolom letusan diperkirakan mencapai 80 km. Letusan ini menimbulkan gelombang pasang tsunami setinggi 30 meter di sepanjang pantai barat Banten dan pantai selatan Lampung Selatan. Kekuatan tsunami tersebut membuat sebuah kapal bernama The Barrow yang saat itu tengah berada di pelabuhan Teluk Betung terlempar sejauh 3.300 meter ke dalam hutan. Setidaknya 297 kota kecamatan hancur disapu tsunami dan menewaskan sekitar 36.417 korban jiwa. Selain karena tsunami yang terjadi setelah material letusan gunung mengalir deras ke laut, ada juga korban meninggal karena hangus akibat terkena aliran piroklastik yang menerjang pemukiman setelah berguling di atas permukaan laut. Letusan Gunung Krakatau saat itu merupakan yang terkuat dalam sejarah dengan level 6 skala Volcanic Explosivity Index atau VEA. Bahkan letusan Gunung Krakatau disebut berkekuatan 21.574 kali daya ledak bom atom yang meleburkan Hiroshima, Jepang saat Perang Dunia Kedua. Pekannya abu vulkanik bahkan tidak dapat ditembus sinar matahari yang membuat selatan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa pun menjadi gelap gulita. Letusan itu juga membuat dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Tak hanya itu, abu vulkanik yang menutupi atmosfer juga berakibat pada turunnya suhu di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Selama beberapa tahun, dunia sempat mengalami gangguan cuaca yang memicu serangkaian bencana alam dan krisis pangan karena kegagalan panen. Berikut beberapa fakta yang dikumpulkan dari beberapa sumber tentang Gunung Krakatau sebelum dan sesudah melahirkan anaknya yang ada saat ini. Letusan besar pada 416 sebelum Masehi. Dalam catatan sejarah, Gunung Krakatau alami letusan besar pada 416 sebelum Masehi yang menyebabkan tsunami dan pembentukan kaldera atau kawah. Dari sumber lain disebutkan bahwa sebelum itu beberapa letusan terjadi pada abad ketiga, ke-9, 10, 11, 12, 14, 16, dan 17 yang diikuti dengan pertumbuhan kerucut, Krakata, Danan, dan perbuatan. Menjadi gunung api yang letusannya paling dahsyat. Gunung Krakatau kembali meletus pada 27 Agustus 1883 menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford, Inggris yang juga penulis National Geographic, bahwa ledakan itu adalah letusan yang paling besar, suara paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluh lantakkan dalam sejarah manusia modern. Pasalnya, 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai tersebut hingga melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Suara letusan tahun 1883 terdengar hingga radius 4.653 km.
Suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius 4.653 km, yakni hingga Alice Springs, Australia dan Pulau Rodrigues dekat Afrika. Selain itu, getaran letusan dirasakan sampai Eropa. Menggelapkan dunia. Letusan Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda menyebabkan perubahan iklim dunia. Selama 2,5 hari, dunia mengalami kegelapan akibat dari debu vulkanik yang menutupi atmosfer bumi. Matahari pun bersinar redup sampai setahun berikutnya. Rata-rata suhu global turun 1,2 derajat Celcius. Hamburan debu pun tampak di langit Norwegia hingga New York. Pola cuaca tetap tak beraturan selama bertahun-tahun dan suhu tidak pernah normal hingga tahun 1888. Melahirkan Gunung Anak Krakatau. Letusan Krakatau pada 1883 melahirkan gunung baru yang saat ini dikenal dengan Gunung Anak Krakatau. Anak Krakatau mulai tumbuh pada 20 Januari 1930 hingga sekarang. Kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter per bulan. Setiap tahun ia menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter atau 20 kaki dan lebih lebar 12 meter atau 40 kaki. Letusan Anak Krakatau bertipe strombolian. Letusan Anak Krakatau berikutnya yaitu yang terjadi pada 2016, 2017, dan 2018 memiliki tipe letusan strombolian, yakni semburan lava pijar dari magma yang dangkal. Umumnya terjadi pada gunung api sering aktif di tepi benua atau di tengah benua. Gunung Anak Krakatau timbulkan tsunami. Pada 22 Desember 2018, Anak Krakatau alami letusan dengan tinggi asap berkisar 300 sampai 1.500 meter di atas kawah puncak. Secara kegempaan, terekam gempa tremor terus-menerus amplitudo overscale 85 mm. Berdasarkan citra satelit yang diterima oleh PVMBG, sebagian besar dari tubuh Anak Krakatau mengalami longsor yang kemudian menyebabkan tsunami di Pandeglang, Serang, dan Lampung Selatan. Hampir seluruh tubuh Anak Krakatau rawan bencana. Peta kawasan rawan bencana menunjukkan bahwa hampir seluruh tubuh Gunung Anak Krakatau yang berdiameter kurang lebih 2 km merupakan kawasan rawan bencana. Potensi Anak Krakatau saat ini adalah lontaran material pijar dan aliran lava dari pusat erupsi serta awan panas yang mengarah ke selatan. Anak Krakatau diketahui memiliki luas sekitar 320 hektar, merupakan tempat wisata yang populer terutama di antara para pendaki dan peneliti gunung api. Karena statusnya masih aktif dan bisa tiba-tiba erupsi, tak heran keseluruhan wilayahnya merupakan pulau tak berpenghuni. Gunung Anak Krakatau juga masuk dalam kawasan cagar alam Krakatau yang dikelola oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Lampung. Oke Sobat True Stories, demikianlah cerita tentang letusan anak Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 dan sejarahnya. Terima kasih untuk Sobat True Stories yang setia menonton channel ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan limpahan rezeki untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.